Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasti Chandra Purnomo Aji, NIM D400190105. Saya dari kelas C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penguat audio atau amplifier. Oke, langsung saja. Jadi ini adalah gambar dari penguat audio atau amplifier. Nah, bagi kalian yang sudah pernah melihat ini, ya, seperti itu gambarnya. Di sini ada putarannya ada dua, time per diff atau volt per diff di sini untuk mengatur gelombangnya. Nah, langsung saja kita ke landasan teori. Nah, amplifier adalah komponen elektronika yang dipakai untuk menguatkan daya atau tenaga secara umum. Dalam penggunaannya, amplifier akan menguatkan sinyal suatu suara, yaitu memperkuat sinyal arus I dan tegangan V listrik dari inputnya, sedangkan outputnya akan menjadi arus listrik dan tegangan yang lebih besar. Besarnya pengertian amplifier sering disebut dengan istilah gain. Nilai dari gain yang dinyatakan sebagai fungsi penguat frekuensi audio. Gain power amplifier antara 200 kali sampai 100 kali dari sinyal output. Jadi, gain merupakan hasil dari daya di bagian output dengan daya di bagian input dalam bentuk fungsi frekuensi. Ukuran gain biasanya memakai desibel atau biasa disebut dengan satuan dB. Nah, kemudian ini saya sudah membuat rangkaian audio amplifier. Contoh rangkaian sederhana. Di sini ada input audio, ada kapasitor input. Di sini pakai kapasitor elek. Di sini ada resistor adjustable. Di sini ada kapasitor biasa. Di sini ada kapasitor elek juga. Di sini ada main resistor 10R. Di sini juga main resistor 10R. Di sini speaker dan di sini juga ada kapasitor lagi. Di sini output amplifier. Nah, kok ada komponen yang paling penting yaitu ini. Amplifier IC LM386. Apa itu IC LM386? Nah, IC LM386 itu dirancang untuk digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan tegangan rendah. Memiliki 8 pin, dirancang sebagai penguat daya untuk penggunaan tegangan rendah, yang banyak digunakan sebagai penggerak speaker televisi, radio, intercom, dan player portable. Nah, jadi di IC LM386 itu sepertinya saya juga kurang tahu, sepertinya dia komponen penguat yang sempurna, yang paling sempurna untuk saat ini. Karena yaitu tadi terdapat di speaker televisi, radio, intercom, dan player portable. Jadi semuanya ini sepertinya menggunakan IC LM386. Yang menarik, IC ini memiliki voltage gain tinggi mulai dari 20 hingga 200 kali. LM386 dapat digerakkan dengan baterai, namun tetap memiliki tegangan kerja bervariasi dari 4 volt sampai 12 volt atau 5 volt sampai 18 volt. Nah, kalian penasaran kan dengan gambar IC LM386 ini? Oke, saya akan lanjut ke gambarnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, gambar dari IC LM386. Nih, di sini ada tulisannya LM386. Nah, IC LM386 ini memiliki 8 buah kaki. Di antaranya adalah 2 gain, 2 input, 1 input, 1 output. Nah, di sini ada negatif dan positif. Nah, di sini outputnya, di sini 2 input ternyata. Ada ground, ada bypass, dan V8. Nah,
Oke, sekarang kita akan lanjut ke rangkaian yang sudah saya buat. Nah, ini dia rangkaian yang sudah saya buat. Ini adalah bentuk rangkaian sederhana yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini ada input audio. Input audio sini untuk memasukkan suatu gelombang atau suara yang kemudian akan dikeluarkan melalui speaker yang ada di sini. Nah, yang pertama ini dia akan masuk, kemudian akan melalui kapasitor elektro ya. Kapasitor elektro kemudian akan bergerak ke pot Hg ya, kemudian akan bergerak ke pot Hg. Dari pot Hg akan bergerak lagi menuju ke ini IC LM386. Nah, kemudian akan dari IC LM386 ini akan disalurkan dan akan dikeluarkan sebagai output dari gelombang tadi. Nah, di dalam IC LM386 itu nanti gelombangnya akan diperkuat sehingga akan mengeluarkan suara yang lebih keras. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi. Yang pertama, kapasitor itu berfungsi sebagai penyimpan tegangan listrik sementara. Jadi, tegangan yang masuk itu disimpan sementara. Kemudian ada ini ada resistor. Fungsi dari resistor sendiri adalah sebagai pengatur atau untuk membatasi jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Jadi biar arusnya nggak loss, menggunakan resistor sebagai penghambatnya. Kemudian pot Hg di sini digunakan untuk mengatur nilai resistansinya. Jadi nilai resistansinya dari suatu gelombang nanti diatur oleh pot Hg. Nah, jadi seperti itu. Dan akhirnya dari semua rangkaian ini dikeluarkan di output amplifier dengan penguatan yang lebih keras. Oke, sekarang kita coba play rangkaian yang sudah saya buat. Nah, di sini saya sudah memasukkan lagunya ini ya. Saya memasukkan lagu Dalan Liane, tapi cuma 8 detik di awalnya doang. Soalnya biar nggak kelamaan juga teman-teman. Jadi seperti itu. Kita lihat. Nah, untuk mengapply simulasi dari tiap-tiap gelombang ini, kalian klik kanan, kemudian kalian simulate grab. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nih, biasanya ada di sini nih loadingnya tuh. Loadingnya ada di sini. Kita tunggu prosesnya sampai 100 ya, teman-teman. Kita tunggu prosesnya sampai 100. Nah, jadi kira-kira bunyinya seperti itu tadi ya. Hanya nada awalnya saja. Nah, kemudian saya akan mengapply yang output keluarnya atau keluaran dari inputannya tadi, inputan audionya. Keluarannya akan menjadi seperti ini. Kita simul grab. Kita play rangkaiannya dan seperti tadi kita nunggu dulu sampai loadingnya 100, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Keluarannya lebih keras. Tapi sayang sekali nih.
Tapi tadi tuh kayak ada suara kemeresek-kemeresek gitu nggak sih teman-teman? Jadi kelemahan dari rangkaian ini tuh terdapat noise saat pengeluarannya. Oh sorry. Eh, jadi terdapat noise saat pengeluarannya. Nah, saya akan menjelaskan noise itu adalah suatu gangguan pada sinyal yang bersifat akustis atau suara elektris maupun elektronis yang hadir dalam suatu sistem rangkaian listrik atau elektronika dalam bentuk gangguan yang bukan merupakan sinyal yang diinginkan. Jadi gangguannya itu tadi kayak bunyi serak-serak gitu. Walaupun sinyalnya sudah diperkuat, tapi masih ada bunyi kresek-kreseknya gitu, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk kalian yang ingin mencobanya di rumah, kalian bisa mengikuti rangkaian saya. Nih, ini komponen-komponennya. Ada kapasitor elektro, LM306, tapi ini nggak dipakai ya teman-teman. Kita pakainya LM386. Kita pakai main resistor 10R, pot Hg, yaitu yang di sini. Resistor biasa kayaknya, kita nggak pakai resistor biasa, jadi kita pakainya main resistor 10R. Sama kita pakai speaker. Nah, ini juga nggak pakai ya teman-teman. Nah, jadi mungkin sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau suka video ini like ya teman-teman dan subscribe.